Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah kelas 4 Istanbul, berjumpa lagi bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya anak-anak masih semangat kan untuk belajar? Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, mari bersama kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama tentang tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwa dakwah Nabi Muhammad terbagi menjadi dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang diawali di rumah sahabat bernama Arqam bin Abi Arqam yang berlangsung selama 3 tahun. Dan yang kedua adalah setelah turunnya wahyu dalam surat Al-Hijr ayat 94, maka dakwah Nabi Muhammad berlangsung secara terang-terangan. Sejak memulai dakwah beliau, Nabi Muhammad mendapat banyak tantangan. Cobaan yang berat pun beliau hadapi. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tidak pernah menyerah dan selalu tabah. Semakin lama, jumlah pemeluk Islam pun mulai bertambah. Ini membuat kaum kafir Quraisy semakin merasa dengki, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Golongan yang paling menentang dakwah Rasul adalah golongan penguasa dan pengusaha Mekah. Mereka tidak mau usaha dagangnya terancam dengan adanya dakwah Rasul. Kaum Quraisy bahkan membujuk paman Nabi yakni Abu Thalib agar tidak menghalangi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad dan bahkan akan memberinya imbalan apabila tidak lagi melindungi Nabi Muhammad. Namun hal itu ditolak oleh Abu Thalib. Nah, anak-anak soleh dan solehah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa tantangan yang dihadapi Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah datang kepada Rasul dengan menawarkan berbagai kesenangan duniawi, mulai dari harta sampai tahta ditawarkan kepada Rasul agar Rasul menghentikan dakwah beliau. Namun dengan tegas tawaran itu ditolak oleh Rasul, karena Rasul berdakwah bukan untuk memperoleh kesenangan duniawi, melainkan untuk menegakkan agama Allah. Yang kedua adalah tantangan dari Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah diutus oleh para pemuka Quraisy untuk menemui paman Nabi Abu Thalib. Ia membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan bernama Umarah bin Walid. Kepada Abu Thalib ia berkata, "Ambillah pemuda ini untuk menjadi anak tuan dan serahkanlah Muhammad untuk kami bunuh, karena dia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kami." Namun dengan keras Abu Thalib menolak penawaran itu. Paman Nabi membelanya, tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad dan menukarnya dengan pemuda itu. Yang ketiga adalah Uqbah bin Mughith. Suatu saat ketika Nabi Muhammad tengah bersujud di samping Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Mughith datang dengan membawa kotoran unta lalu melemparkannya ke punggung Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak mengangkat kepala sampai akhirnya datanglah putri beliau Fatimah untuk membersihkan kotoran unta itu. Yang keempat adalah tantangan yang berasal dari Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab adalah paman Nabi yang merupakan seorang pemuka Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad. Ia kerap menghina, memaki, melempar kotoran unta, bahkan membuang kotoran dan najis ke halaman rumah Rasul. Bahkan Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5 yang berisi tentang ancaman hukuman Allah terhadap Abu Lahab karena kekejamannya yang telah menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Rasul. Istri Abu Lahab juga sangat membenci Rasul.
Ia sering meletakkan duri di depan pintu rumah Rasul dengan tujuan untuk mencelakakan Rasul. Ia juga kerap menyebarkan fitnah mengenai Rasul. Bahkan di Al-Quran digambarkan sebagai pembawa kayu bakar di dalam surat Al-Ahzab. Yang kelima adalah tantangan yang berasal dari Abu Jahal. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, Abu Jahal datang dengan membawa sebuah batu besar. Ia bermaksud untuk menjatuhkan batu itu kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang sujud. Namun, ketika ia hendak mengangkat dan menaruh batu itu ke Nabi Muhammad, tiba-tiba ia melihat ada seekor unta besar yang datang menerjangnya. Abu Jahal pun lari ketakutan. Maka selamatlah Nabi Muhammad. Itu karena apa? Ya anak-anak, itu adalah karena pertolongan dari Allah. Yang keenam adalah tantangan dari penduduk kota Thaif. Ketika Rasulullah sedang berdakwah di kota Thaif, penduduk kota Thaif justru melempari Nabi Muhammad dengan batu. Bahkan sampai Nabi Muhammad mengalami luka-luka. Namun Rasul tidak marah, namun justru mendoakan penduduk Thaif agar mendapat hidayah dari Allah. Setelah gagal membujuk agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya, kaum kafir Quraisy mulai melakukan kekerasan kepada para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad. Mereka dipukul, dicambuk, bahkan tidak diberi makan. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab semakin membuat kaum kafir Quraisy merasa terancam. Mereka melakukan pemboikotan dengan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Pemboikotan itu berlangsung pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Nah anak-anak, berikutlah adalah beberapa sahabat Rasul yang mengalami kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal adalah seorang budak milik Umayyah. Ketika ajaran Islam menyebar, Bilal segera masuk Islam dan meninggalkan kepercayaannya menyembah berhala. Setelah diketahui oleh Umayyah pun marah besar. Bilal diikat dan diseret ke sebuah tempat di pinggir kota Mekah. Umayyah mencambuknya sambil memaki dan memaksa agar Bilal keluar dari Islam dan kembali menyembah berhala. Namun betapa berat siksaan itu, Bilal tidak menyerah. Tatkala Bilal kesakitan karena siksaan itu, Abu Bakar lewat dan melihatnya. Abu Bakar segera membeli Bilal dengan harga yang cukup tinggi. Setelah itu Abu Bakar memerdekakan Bilal. Yang kedua adalah Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ammar bin Yasir adalah mantan budak juga. Ia masuk Islam bersama ayah dan ibunya. Mereka dipukuli, dicambuk, dicaci maki dan dipaksa agar meninggalkan ajaran Islam. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sedang berdakwah, Abu Bakar pernah dikeroyok dan dipukuli hingga sakit parah. Bahkan ia pernah dilempari dengan kotoran dan beberapa gangguan lain. Yang keempat ada Utsman bin Affan. Ketika baru masuk Islam, Utsman bin Affan pernah dikurung di dalam sebuah kamar yang gelap oleh Hakam bin Umayyah, yaitu pamannya yang masih kafir. Yang kelima adalah Zubair bin Awan. Zubair bin Awan ditangkap dan diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga sakit. Yang keenam ada Abu Fukaihah. Dia adalah seorang hamba sahaya dari keluarga Safwan bin Umayyah. Dia pernah diam-diam masuk Islam. Pada akhirnya ia pun disiksa sama seperti yang dilakukan kepada Bilal. Lalu berikutnya ada Habab bin Arad. Habab diculik dan disiksa di tengah padang pasir dengan tangan dan kaki diikat. Lalu ada juga Labibah. Labibah adalah seorang hamba sahaya perempuan. Ia disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Lalu ada juga Suhail bin Sinan. Seperti dengan sahabat-sahabat yang sebelumnya, Suhail bin Sinan juga ditangkap dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy.
Nah anak-anak, demikianlah berbagai tekanan, penganiayaan, dan kebencian kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad beserta pada para sahabat dan pengikutnya. Namun, semua tantangan itu tidak pernah menyurutkan keimanan mereka kepada Allah. Justru sebaliknya, mereka sangat kuat dan bertambah teguh dalam mempertahankan keyakinan mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Baiklah anak-anak, semoga kisah-kisah ini bisa menjadi teladan kita agar walaupun banyak sekali tantangan yang menghadang, kita akan tetap selalu pada tali agama Allah. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga di lain kesempatan minggu depan kita akan bertemu lagi di pembelajaran SKI selanjutnya bersama Ibu Tia. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.